Oke, halo semuanya teman-teman. Apa kabar? Yes, balik lagi di YouTube channel YOLO Rider 18. Nah teman-teman, kita sekarang berada di Serai City dan kita memulai video dari sini. Ayo bro. Bro, misi. Kita biarkan rombongan Harley pada keluar dulu. Kita tunggu sampai mereka selesai. Wih, gila, banyak ya Harley-nya ya. Gokil. Keren. Motor dong. Halo bro, ayo. Oke, thank you bro. Thank you. Nah teman-teman, kita sekarang sudah berada di jalanan dan ini saatnya kita untuk berhenti karena lampu merah. Ya udahlah, sekalian ngomong aja. Pas bener lampu merahnya. Nah, sekarang kita sudah berada di atas motor teman-teman. Dan kalau anak motor pasti tahu motor apakah ini. Dan gue merasa perlu banget gue untuk bikin video ini. Karena apa? Karena motor yang gue naikin ini adalah motor yang sangat luar biasa teman-teman di Indonesia ya khususnya. Jadi ini adalah motor keluaran dari Yamaha teman-teman. Dan motor ini konon katanya populasinya itu tidak lebih dari 7 unit di Indonesia. Ini kita bahas yang full paper ya. Kalau yang no paper sih ya motor apa juga banyak ya. Cuman kalau kita bahas yang full paper, jadi populasi motor ini itu tidak lebih dari 7 unit teman-teman. Jadi di depan mata kalian ini dan di video ini dan di bawah gue ini adalah motor salah satunya dari 7 unit mungkin di Indonesia. Jadi gue merasa ini spesial banget. Dan gue merasa beruntung sekali bisa mendapatkan momen ini. Mendapatkan momen dimana gue bisa memiliki sementara motor ini. Yang pasti gue gak mungkin memiliki motor ini selama-lamanya ya. Jadi gue merasa beruntung sekali. Dan gue merasa perlu banget ya buat gue bikin videonya. Nah, jadi suatu saat gue mau nonton videonya, memorinya tuh ada, ya gak? Jadi one day gue pengen lihat, gue pengen nonton dengan asik gitu ya. Gue bisa mengenang kembali R1M ini di tangan gue. Widih. Nah sekarang kita mau cari tempat yang sepi. Kita mau cari tempat yang enak, yang luas lah ya, buat memperlihatkan motor ini kepada kita semua. Jadi sekarang kita enjoy ride dulu sambil mencari tempat yang enak ya. Sambil gue isi bensin dulu karena bensinnya tinggal sedikit. Nah, gue sambil cerita aja lah ya di atas motor ya, daripada gue diem doang. Jadi motor ini adalah Yamaha R1M tahun 2016 teman-teman. Jadi motor ini lahir di tahun 2016. Dan memang waktu itu di Indonesia sangat jarang motor ini karena tergolong waktu itu mahal sekali. Bahkan setahu gua sekarang secondnya pun harganya lebih mahal ya. Secondnya pun sekarang harganya luar biasa teman-teman, melonjak banget gara-gara ya tapi seperti gue bilang tadi, populasinya itu sedikit banget di Indonesia. Dan motor ini kayak jadi apa ya, harta karun lah kurang lebih begitu. Jadi barang kolektor. Untuk para kolektor itu tuh nyimpen motor ini kayaknya apa ya, prestis banget gitu. Nah kita bahas motor ini, posisi ridingnya dan feel ridingnya teman-teman. Jadi kalian tahu gue itu sebenarnya membawa ZX-10R yang tahun 2022 KRT Edition. Dan akhirnya gue hoki bisa dapat motor ini. Jadi gue bener-bener sekarang bisa membandingkan di antara dua motor ini, rasa feel ridingnya seperti apa. Nah R1M ini teman-teman, dia punya dimensi itu nggak gede ya. Dia punya dimensi itu agak ramping daripada ZX-10. Tapi posisinya dia agak menunduk, lebih pegal kalau dibawa.
Dan jepitan tangkinya juga lebih kecil daripada ZX10. Kalau ZX10 jepitan tangkinya paha kita lebih gede. Jadi ini bener-bener apa ya, motor ini kayak berasa gua lagi di sirkuit, lagi mau balapan gitu. Jadi nunduk, terus jepitan tangkinya juga agak rapet ya. Lalu yang berikutnya, motor ini terasa lebih enteng teman-teman dibawa daripada ZX-10R. ZX-10R itu juga enteng teman-teman dibawa, walaupun kelihatannya agak kaku modelnya ataupun agak gede. Tapi sebenarnya ZX-10R itu dibawa enak banget dan enteng banget gitu. Ketimbang ZX-6 636 ya, model baru 2021 ya. Dulu gue pernah punya juga sebelum ZX-10. Gue merasa lebih enteng kalau gue bawanya tuh di ZX-10 teman-teman daripada ZX-6. Lucu kedengarannya karena itu 1000 cc, yang satu 636 cc, kok bisa lebih enteng yang 1000 cc gitu. Dan ini lebih enteng lagi daripada ZX-10. Nah, kalian bisa lihat motor ini tuh agak ramping teman-teman ya. Bodinya agak ramping, walaupun ya gede di tangki sih. Dia gede di tangki, bodinya lebih lebar sedikit doang. Dan posisinya ini agak jauh jaraknya dari posisi gua duduk. Dan tangkinya itu panjang teman-teman. Tuh, tangkinya panjang, jadi otomatis gua harus agak menunduk untuk menggapai tuas rem dan kopling ini. Nah, posisinya agresif banget dan keren banget, dan enak banget dibawa. Nah, yang lebih spesial lagi dari motor ini teman-teman adalah apa? Adalah karakter mesinnya. Dia memakai mesin 4 inline, tapi beda dari ZX-10 adalah dia ini tipenya crossplane teman-teman. Jadi suara yang dikeluarkan dari motor ini dan mesin ini luar biasa enak banget. Kalian bisa dengar nggak sih dari dalam helm gue ini? Mudah-mudahan bisa ya. Suaranya tuh ciri khas banget. Coba gue tarik ya, kalian denger. Dengar nggak teman-teman? Mudah-mudahan kedengeran deh. Suaranya enak banget. Dia kayak apa ya? Suaranya agak berisik, agak gaduh, agak mirip kayak setengah Ducati, setengah Harley gitu. Jadi suaranya tidak halus kayak ZX-10 gitu ya, kayak motor-motor 4 silinder pada umumnya. Ini suaranya agak gruk gitu lah. Tidak sekasar Ducati, cuman suaranya ini enak banget, ciri khas banget. Dan kalau gua lepas RPM gitu ya, lepas gas, dia akan ada kayak letupan-letupan api yang kayak waduh gila, bikin kayak ini motor kayak luar biasa. Mending gua kasih kalian denger sejenak, jadi gua nggak ngomong, kalian denger dulu ya. Perpindahan gigi pun dia ada bunyinya. Tuh, plutuk gitu. Yes, kita sudah berhenti teman-teman di sebuah taman. Jadinya milihnya taman dekat rumah aja, karena paling sepi ya kalau menurut gue, jadi ngobrolnya lebih enak. Nah, ini dia teman-teman, Yamaha R1M yang super spesial. Motor yang cuman ada tidak lebih dari 7 unit di Indonesia, yang full paper. Oke, kita bahas yang full paper nih. Kalau yang no paper sih jangan diomongin deh. Motor apa juga ada yang no paper ya. Nah, ini adalah motor yang spesial teman-teman. Gue merasa beruntung sekali bisa mendapat kesempatan memiliki
motor yang super indah ini, motor yang super dahsyat, super enak, pokoknya super banget gitu loh. Jadi mari kita bahas motor ini, asik. Ini motor belum lama di tangan gue teman-teman, paling baru sekitar 1 minggu, 2 minggu lah ya. Dan gua udah coba bawa riding mungkin sekitar 4 kali 5 kali lah ya. Jadi gua udah kurang lebih bisa merasakan motor ini. Jadi motor ini adalah motor yang super enak. Dia 1000 cc, 4 silinder cross plane. Jadi mempunyai suara karakter yang luar biasa asik. Pasti kalian udah tahu suaranya kayak gimana. Di video tadi juga ada ya, video riding gue. Dan yang spesial dari R1M ini teman-teman, kalian tahu Yamaha itu mengeluarkan R1 biasa dan R1M. Oke. Nah, yang berbeda dari R1M ini kalau setahu gua adalah terutama di bagian suspensi. Suspensi dari R1M ini itu sudah full elektronik teman-teman. Jadi semua diatur dari speedometer dan full elektronik lah ya. Dan semua bawaannya itu sudah Ohlin. Depan Ohlin, belakang pun Ohlin. Nah, seperti ini. Dan kalian bisa melihat perbedaannya itu dari shock depannya ini teman-teman. Kalian lihat ada 2 buah kabel seperti ini yang nongol. Nah, ini adalah elektroniknya teman-teman. Jadi kita atur dari speedometer yang ada di situ. Belakang pun juga iya. Nah, mari kita bahas teman-teman dari keindahan motor ini yang udah banyak barang-barang full upgrade-nya. Part-part upgrade. Kita bahas dari bagian depan sampai bagian belakang. Sebenarnya R1M ini udah ganteng aslinya, tapi sama pemilik sebelumnya sudah didananin sedemikian rupa dan menjadikan motor ini jadi gantengnya pol-polan ya. Pasti kalian juga udah bisa ngeh lah apa aja part modifnya. Jadi gue sebutin secara singkat aja. Yuk kita mulai dari bagian body-body teman-teman. Jadi kalian bisa lihat body-body dari R1M ini udah banyak banget yang diganti dengan part karbon. Dan ini full, setahu gue ini part karbon ini adalah full RPM teman-teman. Kalian bisa lihat dari spakbor depan, dari tameng depan ini, lalu dari samping sini, lalu dari sini, dari tangki, sini juga. Bagian bawah juga sebenarnya ini nggak ada undercoil seperti ini teman-teman. Jadi R1M kalau yang kalian lihat biasanya itu tuh dia nongol di bagian bawah sini, nggak ketutup pakai part seperti ini. Dan ini sama orangnya udah ditambahin part ini. Dan ini nggak murah juga harganya setahu gua. Ini lumayan mahal. Membuat looks dari motor ini makin padat ya teman-teman ya. Tuh. Lalu habis itu di bagian tail belakang. Lalu di bagian sini apa undertail ya, undertail di bagian hager, terus di bagian chain cover ini udah full karbon dan kebanyakan itu RPM. Kenapa gue bilang kebanyakan RPM? Karena gue nggak tahu sebenarnya R1M itu tuh aslinya tuh bagian mana aja sih yang udah dipakein bahan karbon. Tapi setahu gue part karbon yang ditempelin di sini itu kebanyakan dari RPM, dan RPM itu merek yang bagus ya, merek yang bagus. Kalian tahu pasti kalau sering nonton One Tree Motor Shop pasti kalian tahu. Nah itu dari bagian body teman-teman. Dan gue tambahin action tulisan seperti ini, membuat motornya jadi gantengnya naik berapa ya, 10% kali ya. 10% aja, jangan banyak-banyak. Nah itu dari bagian body. Lalu kalian bisa lihat di bagian velg ini udah diganti. Aslinya itu R1M itu velgnya itu warna biru juga teman-teman, sama seperti ini. Tapi ini bukan birunya velg aslinya R1M, tapi ini adalah OZ Racing memakai warna blue anodized. Kalian bisa lihat, keren banget ya. Ini adalah OZ Racing Gas RSA kalau nggak salah. Tuh, birunya beda sih sama velg aslinya. Yang ini birunya luar biasa, keren banget. Cakep. Waduh, keren ya. Jadi motornya lebih enteng. Gue berasa banget sih, enteng banget sih. Lalu di bagian proteksi, di Fox Slider ini ditambahin pakai RNG teman-teman, kanan kiri.
Lalu di sini frame slider pakai RNG juga. Lalu habis itu di engine guardnya dia memakai GB Racing. Lalu di bagian belakang juga masih ada RNG. Ini juga Fox slider juga bagian belakang. Ini jalur pedok dari RNG. Jadi rata-rata full RNG ya, branded banget. Cuman ini doang, memang ini paling keren emang GB Racing sih kalau engine guard. Dari proteksi seperti itu teman-teman. Lalu habis itu bagian pengereman. Bagian pengereman itu aslinya itu dia bukan pakai Brembo, tapi sudah diganti pakai Brembo yang GP4 RS. Dan selang remnya juga udah diganti pakai Hell yang motifnya karbon. Ganteng. Lalu lanjut ke atas, dia pakai master rem dari RCS 19 Corsa Corta, jadi lebih mantap, ajib. Ini selang remnya, selang apa sih? Selang tabung remnya ini pakai Ariete warna biru. Dan di atas dia pakai tabung minyak remnya pakai Lighttech yang warna biru juga. Blue anodized juga ini, keren ya. Jadi serasi banget. Itu bagian pengereman depan, dia pakai GP4 RS. Kalau piringan sih masih standar kayaknya ini. Piringan standar dari R1M dan sudah bagus, nggak perlu diganti. Bagian belakang otomatis dia juga masih sambungin pakai selang rem dari Hell yang karbon. Lanjut ke belakang dan turun ke bawah sini dia pakai Brembo yang 2P, otomatis lah ya. Depan udah GP4 RS, belakang otomatis pakai yang 2P, jadi lebih serasi, lebih ganteng. Piringan juga standar yang belakang karena udah bagus. Terus, ini juga biar serasi sama depan, jadi tabung minyak remnya dia pakai Lighttech yang kecil. Kalau depan dia pakai yang gede. Nah, terus yang paling ketara yang bikin ganteng adalah windshield. Kalian bisa windshield-nya ini bukan standarnya dari R1M lagi. Ini adalah merek dari MRA. Dari Jerman ini, dan ada bubble-nya di sini. Keren banget ini ya. Gue suka banget nih tipe-tipe windshield seperti ini yang ada bubble-nya di atas ini. Jadi membuat actionnya juga lebih cakep, lebih keren, dan tidak terlalu agresif ini MRA ini. Dia jenong, tapi jenongnya itu masih normal ya. Gue suka banget. Tuh. Lalu habis itu di sebelah kiri dia juga sudah memakai Akosato clutch warna biru juga, biar serasi dengan velg dan corak dari motornya. Lalu lihat dong, udah fuel cap dari Lighttech warna blue anodized juga. Gila ganteng sih ini motor sih. Anjir, modifannya sih cakep sih, gue suka sih. Lalu habis itu dari footstep dia memakai Lighttech teman-teman. Adjustable ya, kita bisa rubah-rubah kayak ini. Kalau mau rubah ke atas bisa. Ini kayak gue bakal kalau ke bengkel gue mau rubah ke atas ini aja biar gue posisinya lebih agresif lagi. Lalu setahu gue R1M ini sudah ada quick shifter teman-teman dari bawaannya. Tapi kayaknya ini sudah diganti ya. Tuh, kita bisa lihat. Ini udah diganti quick shifter pakai Translogic, teman-teman. Nah, di sini modulnya Translogic ya kan. Lalu motor ini juga udah dilengkapi dengan auto warmer di sebelah sini, teman-teman. Ini untuk kalau kita panasin motor dan mempercepat pemanasan motornya biar suhunya naik pakai ini. Bunyinya kayak brum 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 begitu. Nah, ini pencet ini nanti 5 detik. Nanti kapan-kapan gue praktekin. Nah, kalau ini di bagian belakang ini bawaan dari R1M teman-teman. Ini adalah GPS untuk kita pergunain kalau kita lagi mau ke sirkuit dan mau mencatat waktu lap kita. Ini bisa kecatat di sini karena ini ada GPS-nya. Lebih akurat lah gitu ya. Lalu di sini dia sudah memakai Samco Sport selang radiator warna biru juga. Kalian bisa lihat serasi banget ya sama warna motor ini. Nah, ini dia yang spesial. Jangan sampai kelupaan. Exhaust-nya teman-teman. Ini exhaust yang paling cakep, exhaust yang paling ganteng untuk R1M. Kalian bisa lihat. Ini adalah Akrapovic Race Line. Beh, lihat gak? Cadas bentuknya. Suaranya nggak gitu gede, tapi mempunyai ciri khas Akrapovic yang luar biasa. Keren banget suaranya. Ganteng ya. Di sini udah ada protektornya juga dari Akrapovic yang karbon juga, jadi masuk banget sama motornya. Dan
Otomatis pipa sampai headernya sudah titanium juga teman-teman, karena ini full system. Dan di sini juga ada protektor apa ya ini ya, radiator guard ya, radiator guard dari RNG juga, kalian bisa lihat. Otomatis lah motor kayak begini masa nggak pakai ya kan. Nah jadi kalau gue lihat sih kurang lebih itu teman-teman. R1M ini sebenarnya udah ganteng banget, bawaannya itu udah super ganteng dengan Ohlins suspension elektroniknya, itu udah membuat motor ini udah enak banget dipakai. Dan settingannya juga enak, semua dari speedometer. Nanti gue kasih lihat sedikit speedometernya habis ini. Dan kalian kalau bisa lihat desain R1M ini, kalau bagi gue ini motor yang paling cantik sih ya. Dari desainnya, lampu depannya kalian bisa lihat. Cakep ya. Lampu depannya dia kayak ada alis di sini kalau gue nyalain. Nah, kalian bisa lihat alisnya nyala. Dan nanti lampunya nyala satu doang sebelah sini kalau nggak salah. Yuk kita nyalain yuk, cobain. Nah, bener teman-teman. Sebelah sini yang nyala, ini ada lampu tinggi. Jadi kalau kalian lihat nyalanya sebelah doang, ini bukan rusak ya teman-teman ya. Tapi ini emang lampu R1M yang menyala sebelah doang. Ini buat lampu tingginya. Kaca spion jangan dilepas karena ini kaca spionnya bagus banget. Ada lampu sennya di situ dan mirip kayak ZX-10R gue. Yang digoyang itu kacanya, bukan dari spionnya. Nah jadi gitu teman-teman. Desain dari R1M ini kalau menurut gue adalah 1000 cc yang paling ganteng. Kalian setuju apa enggak? Kalau gue sih menurut gue gitu ya. Dari perpaduan warnanya, dari pemikiran dia, konsep dari motor ini, modelnya itu adalah yang paling ganteng kalau menurut gue. Yamaha mengeluarkan motor yang super cantik ya. Dari perpaduan warnanya dan tangki di sini juga lihat. Ini bahannya bener-bener kaleng ya teman-teman ya. Kaleng atau apa sih ini ya? Sorry kalau gue salah nih. Ini bener-bener tangkinya. Dan sama serasi seperti kayak swing armnya. Lihat, swing armnya dibikin tidak warna hitam, tapi warna abu-abu seperti ini kayak mentah gitu. Dan ada tulisan R1-nya di sini. Ganteng ya. Nah, yuk saatnya kita lihat cara nyalanya dari R1M punya speedometer ini. Gantengnya pol teman-teman, lihat ya. Bede, keren ya. Dan dia mempunyai dua tipe dari ini. Jadi di sini ngaturnya teman-teman naik turun. Ini juga ada lah pencet-pencetannya lah ya. Nggak usah gue jelasin. Nah ini. Nah di sini kalian bisa lihat. Nah gue bisa pilih semuanya di sini pakai ini. Dan kalau udah oke gue tinggal tekan tengah. Nah kalian bisa lihat. Display mode-nya itu bisa berubah teman-teman. Track mode atau street mode. Dan itu bisa warna hitam atau putih. Kalau track mode dia seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Ini yang backgroundnya warna putih. Dia juga bisa warna hitam ya teman-teman. Jadi kalau mau buat di sirkuit, lo mau catat lap apa segala macam pakai ini. Tapi kalau gue jujur gue lebih suka tampilannya yang street mode. Iya street mode betul. Lalu di sini ada YRC setting. Kalau kita masuk. Nah, di sini semua settingan untuk modenya. Modenya ada 4 teman-teman, ABCD dan masing-masing itu punya power, traction control. Ada inilah segala macam LCS, SCS, QSS, lift. Ini kayaknya untuk apa? Memori dari si ininya ya. ERS ini kayak memori dari shock ya kalau nggak salah. Lalu kalau di sampingnya, nah di sini kita bisa atur front, FR tuh front, kalau RR tuh rear. Jadi di sini bisa compression kita atur sendiri sama reboundnya. Oke. Nah seperti ini kita bisa atur seberapa kita maunya gitu teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Ini untuk penyetingannya. Terus di bawahnya ada lap time, ada logging, ada maintenance, ada unit. Lalu ada wallpaper. Wallpaper nih kita bisa atur mau hitam atau putih. Atau otomatis kalau malam dia berubah gitu ya. Kalau suasana udah malam dia bisa ngebaca. Shift indikator, display setting. Display setting tuh ada display 2, display 3. Ini kayak memori kayaknya ya. Display 2. Nah ya kayak gini betul. Ini ada memori, jadi kita bisa pilih mau yang mana. Ada brightness, keterangannya, ada jam, ada all reset. Nah itu seperti itu teman-teman.
Nah, ini speedometernya teman-teman. Di sini banyak banget instrumennya ya. Kalian bisa lihat dari atas kiri, lalu sampai tengah ada RPM-nya, lalu sampai ada giginya ya. Gue suka nih bisa kelihatan giginya. Nah, kalian bisa lihat modenya bisa dirubah C, B atau A. Dan masing-masing ini kita juga bisa rubah teman-teman. Tuh, kita bisa rubah kalau kita mau powernya jadi berapa, 2 gitu bisa. Seperti itu. Lalu di pojok sini nih, kalian bisa lihat nih. Mirip kayak ZX-10 juga. Dia bisa ngebaca tuh pengereman gue tuh seberapa gede. Kalau gue tekan full dia full. Kalau gue tekan setengah dia setengah doang gitu. Lalu samping itu gravitasi, bisa lihat gue beloknya derajatnya semiring apa. Begitu posisi motor lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kalau mati, lihat teman-teman, kerennya minta ampun. Rasanya gue pengen terus-terusan mati nih motor, tau gak? Beuh, gila gak? Keren banget ya R1M. Gue rasa video singkat hari ini cukup di sini teman-teman. Jadi seperti inilah R1M, pengenalan sedikit kepada kalian. Dan part-part modifnya apa aja gue udah kasih lihat. Berikutnya akan terus-terusan ada video R1M ini. Nanti gue akan review dari sedikit-sedikit banyak lah ya. Nanti ditunggu aja update-updateannya. Yang belum follow Instagram YoloRider18 harap di follow. Kalau kalian mau lihat update dari R1M ini dan foto-foto kerennya, asik. Jadi YoloRider18 bersama R1M yang super ganteng full spec ini, yang cuman ada 7 unit di Indonesia, pamit dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap lakuin apapun yang kalian suka, tetap enjoy sama hidup, asalkan jangan merugikan orang lain ya. Kita denger yuk terakhir dari R1M ini suaranya. Sekalian closing video. Don't forget to keep YOLO. Oke? Ciao.